Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Elisa Duyani, aku dari Teknik Industri Angkatan 2024. Nah, pada tutorial penelitian operasional 2 ini, aku dari kelompok 4 SIP 2. Di mana tujuan aku membuat video ini, aku ingin membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan menganalisis Markov dan game teori. Di mana sebelum ke penyelesaiannya, di sini aku mau bacain dulu permasalahan yang ada di tugas mingguan kali ini. Mana di sini ada dua permasalahan. Yang nomor satu tuh ada di sebuah kota industri. Di sebuah kota industri, dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan BizNet. Pada awal tahun 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan BizNet. Dari hasil evaluasi tahunan diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut. Sedangkan 10% beralih ke BizNet di sisi lain. 80% pelanggan BizNet tetap setia, sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan BizNet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov, serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Lalu di sini ada soal nomor 2, di mana permasalahan nomor 2 ini ada dalam industri, layanan kesehatan digital yang berkembang pesat, Medicare Digital dan Health Plus merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi, yaitu Artificial Intelligence Diagnosis, yaitu AI, untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis pasien, telemedicine platform, yaitu TM, untuk memperluas akses layanan kesehatan jarak jauh, serta hybrid health system, yaitu HS, yang mengombinasikan AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel buy-off yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximize, minimize, minimax, dan keseimbangan mas. Nah, di sini ada teman-teman di mana dari Medicare Digital dan Set Plus itu di sini udah ada nih. Itu AI-nya tuh 50, ITM-nya tuh 92. Di sini udah ada tabelnya, teman-teman. Nah, karena kita udah tahu nih kedua permasalahan yang ada pada modul ini, mungkin kita langsung aja ke cara penyelesaiannya, di mana kita menyelesaikannya itu dengan menggunakan dua software. Software yang pertama itu ada RStudio, lalu yang kedua itu ComTM. Nah, teman-teman, di sini aku udah ngebuat codingannya, di mana kan tadi kita nomor satu tuh, di permasalahan satu tuh kita akan menganalisis Markov ya, teman-teman. Di sini ada definisi vektor awal proporsi penggunaan saat ini. Kan di soal udah diketahui ya, kalau proporsinya itu ada 70% sama 30%. Di mana kalau kita dibuat menjadi desimal, itu menjadi 0,70 dan 0,30. Nah, itu kita masukin ke step 0, lalu kita definisikan matriks transisi. Di mana matriks transisinya itu ada 0,90, 0,10, 0,20, dan 0,80. Lalu di langkah selanjutnya itu kita akan menghitung distribusi penggunaan selama 3 tahun ke depan. Ini kita masukin aja codingannya, dan selanjutnya itu kita akan menampilkan hasil proporsi penggunaan setiap tahun. Di mana penggunaan setiap tahunnya itu ada IndiHome sama BizNet kan teman-teman. Kita masukin codingan call names-nya, lalu row names-nya itu tahun. Lalu kita akan menginstal library untuk operasi matriks. Nah, dan kita akan mencari steady state dengan kita akan mencari steady state dari IndiHome sama BizNet-nya. Nah, di sini kan karena udah dibuat nih teman-teman codingannya, mungkin langsung kita running aja. Di mana hasil dari permasalahan nomor satu itu ada di sini tuh waktu
hasil proporsi penggunaan setiap tahunnya itu di sini ada tahun 0 tuh ada 0,70 di IndiHome dan BizNetnya tuh 0,30. Lalu di tahun pertamanya itu ada 0,69 untuk IndiHome, di BizNet 0,31. Tahun kedua itu untuk IndiHome 0,683, lalu di BizNet tuh 0,317. Nah, di tahun ketiga di IndiHome tuh makin menurun, di mana dia tuh 0,6781 dan BISnya tuh semakin meningkat yaitu 0,3219. Di mana hasil dari steady state-nya itu untuk IndiHome itu 0,6 dan BISNet-nya itu 0,3. 0,3. Nah, berdasarkan analisis rantai Markov, proporsi pelanggan IndiHome tuh ngalamin sedikit penurunan dari 70% jadi 67%. Sedangkan Bisnet tuh mengalami peningkatan dari 30% tuh jadi 30%. Setelah beberapa tahun, sistem tuh bakal nyampe kondisi steady state, ya, steady state yaitu sekitar 66,67% pelanggan menggunakan IndiHome dan 33,33% menggunakan Bisnet. Di mana hal ini tuh nunjukin teman-teman bahwa meskipun IndiHome tetap menjadi penyedia layanan yang dominan, Bisnet tuh mampu mempertahankan sedikit meningkatkan pangsa pasarnya secara stabil. Nah, mungkin pada software RStudio ini kita lanjut ke soal nomor 2, di mana nomor 2 ini kita game teori. Langkah awal tuh kita bakal menginstal package dan membuka library-nya. Selanjutnya tuh kita membuat matrix PyOp, di mana tadi kan di soal tuh udah ada tabel ya, itu kita masukin aja ke sini. Lalu setelah itu kita strategi pemain A, yaitu maksimin. Kita tuh bakal nyari maksiminnya, yaitu nilai minimum dari setiap matriks. Lalu kita tuh menentukan nilai maksimal di setiap baris. Setelah itu strategi ke pemain B, yaitu minimax, di mana kita tuh mencari nilai minimum dulu dari setiap kolom, lalu kita menentukan nilai minimal di setiap kolom. Habis itu baru kita mencari saddle point. Nah, di sini langsung kita running aja, di mana eh, setelah kita membuat matriks payoff yang ada di soal itu, kita tuh bakal memunculin di sini payoff matriksnya. Di mana pas strategi pemain A tuh dimaksimin mencari nilai minimum dari setiap matriks, itu tuh dapat nilai minimum dari setiap matriks itu ada 50, 12, sama 7. Nah, dari 50, 12, 7, sama 7 ini, kita tentukan nilai maksimal di setiap barisnya. Dimana kan didapatkannya 50 ya, teman-teman. Lalu, setelah kita menemukan maksiminnya, kita lanjut ke strategi pemain B, yaitu minimax. Di mana mencari nilai minimum dari setiap kolom. Didapatkan 94, 92, sama 85. Nah, dari si minimum setiap kolom ini, kita tentukan nilai yang paling minimalnya, yaitu didapatkan minimaxnya 85. Pas kita mencari saddle point itu dengan rumus jika maksimin sama dengan minimax, itu kat saddle point ditemukan dengan nilai maksimin. Di mana hasilnya tuh tidak ada saddle point di permasalahan ini, tidak terdapat saddle point, teman-teman. Kesimpulannya tuh, jadi strategi maksimin untuk Medicare digital adalah AI dengan nilai keuntungan minimum sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, strategi minimax untuk Sehat Plus adalah HS dengan nilai sebesar 85 juta rupiah. Karena nilai maksimin dan minimax tidak sama, maka tidak terdapat saddle point, teman-teman. Di mana permainan juga tidak memiliki keseimbangan net strategi murni. Sehingga kedua perusahaan kemungkinan perlu menggunakan strategi campuran untuk memperoleh hasil optimal. Oke, karena di sini kan aku baru ngejelasin dalam satu software ya. Kita bisa lanjut ke software selanjutnya yaitu POMQM. Oke, teman-teman, di mana kita di sini masuk ke software yang kedua yaitu POMQM. Nah, di sini soal nomor satu dulu ya, kita menggunakan markup analisis. Di mana di sini tabel ini tuh nilai-nilainya sudah disesuaikan sama yang di RStudio, software RStudio sebelumnya. Untuk number of transaction-nya tuh 3 ya, teman-teman. Karena di sini ada 3.
langsung kita solve aja, di mana saat di solve itu. Nah, saat di solve itu hasilnya ditemukan sebanyak untuk IndiHome itu 781, Disnet di IndiHome itu 438. Mana ending probability-nya itu ada IndiHome tuh 67,81 dan Disnet itu 32,19. Untuk steady state-nya probability itu 66,66% dan 33,33%. Sama ya teman-teman, hasil dari software POM-QM ini sama software sebelumnya yaitu RStudio tuh sama-sama hasilnya. Dari ending probability sama steady state probability-nya tuh sama. Jadi kita nyatakan penyelesaian di nomor satu tuh sudah selesai. Lanjut ke penyelesaian nomor 2 pada software POM-QM. Oke teman-teman, di mana di sini aku lanjut ke soal kedua. Nah, tadi kan di soal kedua tuh di cerita soal itu terakhirnya ada tabel teman-teman. Mana di sini kita masukin aja. Jadi yang di RStudio ini kita sesuaikan sama yang di tabel tersebut. Nah, setelah sesuai ini langsung kita solve saja. Nah, sini setelah di solve kita langsung ke, kan karena tujuan kita tuh mencari maksimum sama minimaxnya, minimaxnya ya. Nah, kita langsung ke sini aja. Melihat apakah maksim maksimin dan minimaxnya itu sama sama R studio atau tidak. Nah, setelah dicek, di sini kolom maksimumnya tuh 94, 92 sama 85, di mana minimaxnya tuh 85. Untuk row minimumnya itu 50, 12 sama 7, maksimumnya itu 50. Sama ya teman-teman, hasil yang kita dapatkan pada kedua software tuh di kedua soal sama semua. Jadi eh, untuk tutorial kali ini bisa dibilang cukup sampai sini, tapi sebelum penutupan aku mau nyampein dulu untuk eh, kesimpulan pada kedua soal ini. Di mana kesimpulan di pertama itu berdasarkan analisis rantai Markov tuh proporsi pelanggan Indium tuh mengalami sedikit penurunan dari 70% menjadi sekitar 67%, sedangkan bisnya tuh mengalami peningkatan dari 30% menjadi sekitar 33%, di mana setelah beberapa tahun itu sistem akan mencapai kondisi steady state, yaitu sekitar 66,66% pelanggan menggunakan IndiHome dan 33,33% menggunakan Bisnet. Di mana hal ini tuh menunjukin bahwa meskipun IndiHome tetap menjadi penyedia layanan dominan, Bisnet tuh mampu mempertahankan dan sedikit meningkatkan pasarnya secara stabil. Nah, untuk soal yang kedua itu, strategi maksimal untuk Medicare digital adalah AI dengan keuntungan minimumnya itu sebesar 50 juta. Lalu strategi minimaxnya itu untuk Sehat Plus adalah HS dengan nilai sebesar 85 juta. Nah, karena nilai maksimal sama minimaxnya tidak sama, maka tidak terdapat saddle point, di mana permainan juga tidak memiliki keseimbangan strategi murni, sehingga kedua perusahaan kemungkinan perlu menggunakan strategi campuran untuk menggunakan atau untuk memperoleh hasil yang optimal, teman-teman. Nah, tutorial pada modul 5 ini cukup sampai sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.